Shalom semuanya. Shalom. Apa kabar? Luar biasa. Luar biasa. Mari kita mulai worship at home pada sore hari ini. Kita datang kepada Tuhan dengan iman. Karena kita percaya ketika kita datang kepada Tuhan dengan iman kita, apa saja yang menjadi pergumulan kita, yang menjadi masalah kita, pasti Tuhan sanggup untuk menjamahnya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami siap ya Tuhan untuk memuji-Mu, untuk menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah Engkau ditinggikan di atas segala pujian kami ya Tuhan. Karena kami percaya ya Tuhan, hanya Engkau satu-satunya Raja yang layak ditinggikan dan diagungkan. Demi satu nama yang ajaib, nama Yesus Kristus Tuhan, kami memulai worship at home pada sore hari ini. Haleluya, amin. Mari kita semuanya nyanyi bagi Tuhan. Beri yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Semuanya katakan, angkatlah suaramu. Puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakkan kakimu, Menarilah baginya. menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Semuanya Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. nyanyi bagi Dia. Semuanya angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, Sebab Dia sanggup. Dia sanggup. Semuanya Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, Puji dan serukan nama Yesus. puji dan serukan nama Amin. Yesus. Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Come on. Gerakkan kakimu, menarilah dan bertepuk tangan, bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir, sebab Yesus sanggup. Semuanya sekarang nyanyikan kebesarannya. Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Angkatlah suaramu. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus, Tanggalkan bebanmu. Tak perlu kau khawatir, sebab Dia sanggup. Gerakan kakimu. Gerakkan kakimu, Menarilah bagi Tuhan. menarilah dan bertepuk tangan, Bersukacitalah. Tak perlu kau khawatir,
bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, sekarang nyanyikan kebesaran-Nya. Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorai karena kasih-Nya telah datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Berikan sorak-sorai paling dahsyat bagi Tuhan, sebab Tuhan Maha Besar, Dia layak dipuji. Amin. Berikan kemuliaan paling dahsyat bagi Tuhan kita Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, Bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita ceritakan kebesaran-Nya. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Katakan dengan imanmu, Bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alas. Bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Amin. Bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Sama-sama ceritakan. Kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan-Nya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alam. Bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Mari kita ceritakan kebesaran Tuhan. Ceritakanlah kemuliaan-Nya di antara segala bangsa, dan perbuatan Tuhan yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, yang lebih dahsyat dari segala alas. Bab Tuhan Maha Besar dan sangat terpuji, kuasa-Nya dahsyat menghancurkan musuh. Bab Tuhan Maha
besar dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Tiada yang menyamaimu Tuhan. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Sekali lagi katakan, ceritakanlah kebesarannya. Ceritakanlah kemuliaannya di antara segala bangsa, dan perbuatannya yang sungguh ajaib di antara suku bangsa. Sebab Tuhan Maha besar, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Yesus ku dahsyat, Tuhan Maha besar, amin, dan sangat terpuji. Dia lebih dahsyat dari segala alam. Sebab Tuhan Maha besar dan sangat terpuji. Kuasanya dahsyat menghancurkan musuh. Kuasanya dahsyat, 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 dahsyat. Come on, dahsyat, dahsyat, dahsyat menghancurkan musuh. Haleluya, haleluya. Ajaibkah Tuhan, ajaibkah Tuhan. Tiada yang seperti Engkau Yesus. Haleluya. Mari sama-sama katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagi kami Tuhan. Yes Lord. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atas kami Tuhan. Hanya Engkau yang layak. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Semuanya siap, katakan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia. Kau dahsyat Tuhan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagi kami Tuhan. Amin. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan. Kau Raja atasku. Katakan, hanya Kau yang layak ditinggikan. Hanya Kau yang layak ditinggikan. Ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, Yesus Kaulah Raja mulia. Sama-sama katakan, tak terbayang kebesaranmu dan tak terbanding kekuatanmu Tuhan. Kau megah bagi kami Tuhan. Segenap jiwa dan pengharapan telah ku serahkan untuk rencanamu Tuhan.
Kau Raja atas Kau kami Raja Tuhan, atasku. dan hanya Kau yang layak ditinggikan, Hanya Kau yang yang layak ditinggikan. Mari sama-sama kita serukan, ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus namanya, Yesus Kaulah Raja mulia, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Kau Yesus, sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus, sekali katakan ajaib, ajaib Kau Tuhan, agung dan perkasa. Kau sumber kemenangan kami Kau Tuhan, sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus Kaulah Raja mulia, Raja mulia. Haleluya Yesus, haleluya Yesus. Kau yang terdahsyat Tuhan, Kau yang berkuasa Tuhan. There is no one like you Jesus. Hanya Engkau ya Tuhan, Allah di hidup kami Tuhan. Biarlah kami mengalami kedahsyatan-Mu ya Tuhan. betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai dulu selama-lamanya. sekarang sampai selamanya. Hanya Kau Tuhan kami, hanya Engkau Tuhan. amin Yesus. Tak terselami pikiranmu, Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu tak Tuhan. terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Berikan sorak-sorai bagi Yesus Tuhan kita. betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang
Tuhan, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah. Mari sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap aku sembah Engkau Yesus, hanya Kau Yesus, hanya Kau Tuhan Allah di hidupku, tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang. Kau tak berubah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Raja kami. Selamanya kami mau menyembah-Mu Tuhan. Ku
sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Hanya nama Yesus Kau ku sembah. Oh Tuhan Yesus, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, angkat suaramu, angkat hatimu, sembah Dia. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, come on, sembahlah Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, katakan dengan segenap hatimu, Kau ku sembah, karena hanya Dia yang layak. Kau ku sembah, Dia yang layak disembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Hanya Yesus yang layak. Yes Lord. Oh Tuhan, Kau ku sembah Yesus. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Kau ku sembah, Kau ku sembah,
Ku sembah, oh Tuhan. Katakan dengan segenap hatimu, Kau ku sembah, Kau ku sembah. Waktu selanjutnya saya serahkan kepada hambanya. Kau ku sembah, yes Lord. Kau ku sembah, oh Tuhan. Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Ku sembah, oh Tuhan. Kami sembah, Kau ku sembah, oh Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Biarlah nama-Mu saja yang kami puji dan kami tinggikan sore hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan melihat setiap hati kami anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami yang rindu untuk dijamah oleh-Mu. Kami yang rindu untuk diberkati oleh kebenaran firman yang akan Engkau sampaikan kepada kami ya Tuhan. Kami yang datang dengan hati yang terluka, dengan beban yang berat, dengan masalah-masalah, kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Engkau melihat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir sore hari ini ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus memuaskan setiap kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus berbicaralah kepada kami semua sore hari ini Bapa. Haleluya. Amin. Shalom jemaat Tuhan. Yang ada di rumah atau dimanapun berada. Puji syukur sore hari ini kita masih diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk boleh datang kepada Dia. Hari ini kita mau belajar sama-sama dari satu tokoh Alkitab. Yang bernama Raja Hizkia ya. Ketika saya merenungkan firman Tuhan ini tentang bagaimana kehidupan Raja Hizkia pada saat dia pertama kali diurapi menjadi raja, bahkan selama pemerintahannya apa yang dia lakukan itu saya secara pribadi sangat terberkati. Jadi sore hari ini saya rindu untuk membagikannya kepada kita semua. Ketika saya merenungkan perjalanan hidup Hizkia, ada satu kalimat yang terlintas di benak saya, moto yang sudah sangat sering kita dengar, yaitu ora et labora, berdoa dan bekerja. Ya, Raja Hizkia yang kita kenal adalah seorang raja yang kepemimpinannya ini sangat luar biasa ya. Dia adalah raja satu-satunya raja Yehuda yang sangat berpaut kepada Tuhan. Jadi segala sesuatu yang dia lakukan benar-benar karena dia mengasihi Allah. Ya, ada banyak hal yang dia lakukan, salah satu yang sangat terkenal ya, yang sangat luar biasa bagi saya, ini merupakan terobosan yang sangat luar biasa, yaitu ketika dia membuka kembali bait Allah yang sudah lama ditutup. Ketika zaman pemerintahan ayahnya Raja Ahaz, ya, Raja Ahaz membawa bangsa Yehuda pada waktu itu menyembah berhala, menyembah patung-patung, mempersembahkan korban-korban, bahkan anak-anaknya dipersembahkan menjadi korban bakaran, ya, untuk Allahnya, untuk berhalanya, seperti itu. Tapi ketika Raja Hizkia memimpin, dia membuat satu perubahan besar, ya. Bayangkan saja sudah sekian tahun lamanya Raja Ahaz memimpin, Raja Ahaz mempengaruhi
ya, membawa bangsa Yehuda pada waktu itu untuk menyembah berhala. Tapi ketika Raja Hizkia memimpin, dia membuat perubahan yang besar, menarik kembali, mengajak kembali umat Tuhan pada waktu itu, bangsa Yehuda untuk kembali menyembah Tuhan. Ya, untuk kembali kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau lihat lebih jauh cerita tentang bagaimana Hizkia membangun kembali, membuka kembali bait suci, itu terdapat di dalam 2 Tawarik pasal 29 ya. Itu ada di bagian ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-36. Di situ jelas diceritakan bagaimana Raja Hizkia membuka kembali. Dia memerintahkan orang-orang Lewi dan para imam untuk membersihkan semua kerajaan Tuhan ya, bait Tuhan pada waktu itu. Dan dia mengajak kembali orang-orang pada waktu itu untuk berdoa. Tapi yang saya mau sampaikan hari ini adalah bagaimana Raja Hizkia, respon dari Raja Hizkia ketika dia mengalami satu kesulitan. Ini yang memberkati saya secara pribadi, ya, menjadi rema juga buat saya ya. Bagaimana caranya dia ketika dia menghadapi satu kesulitan, yaitu pada saat bangsa Yehuda akan diserang ya oleh bangsa Asyur. Yang pada saat itu raja yang memerintah adalah Raja Sanherib ya. Raja Sanherib yang terkenal dengan raja yang sombong, yang tinggi hati dan juga berkuasa karena sudah banyak bangsa-bangsa yang dia taklukkan. Seperti itu ya. Banyak bangsa-bangsa yang sudah berhasil dia rebut. Ya, seringkali mereka menang ya untuk melawan bangsa-bangsa itu. Dan pada waktu itu giliran bangsa Yehuda yang dipimpin oleh Raja Hizkia yang akan mereka serang, dan mereka sudah mengepung ya Yerusalem pada waktu itu. Jadi ketika Hizkia mendengar, coba kita lihat di ayatnya yang di kitab di kitab 2 Raja-Raja. Dua Raja-Raja pasal 18, ayatnya yang ke-13. Saya bacakan mulai dari ayat yang ke-13 ya. Kita lihat, ini bagaimana ketika bangsa Yehuda mau diserang ya oleh bangsa Asyur. Perikopnya berjudul Yerusalem dikepung oleh Sanherib. Dalam tahun ke-14 Raja Hizkia, zaman Raja Hizkia, majulah Sanherib, Raja Asyur, menyerang segala kota berkubu negeri Yehuda lalu merebutnya. Lanjut. Hizkia, Raja Yehuda, mengutus orang kepada Raja Asyur di Lakis dengan pesan, "Aku telah berbuat dosa, undurlah daripadaku, apapun yang kau bebankan kepadaku akan kupikul." Kemudian Raja Asyur membebankan kepada Hizkia, Raja Yehuda, 300 talenta perak dan 30 talenta emas. Hizkia memberikan segala perak yang terdapat dalam rumah Tuhan dan dalam perbendaharaan istana raja. Pada waktu Hizkia mengerat emas dari pintu-pintu dan dari jenang-jenang pintu bait Tuhan yang telah dilapis oleh Hizkia, Raja Yehuda, diberikannya semuanya kepada Raja Asyur. Sesudah itu Raja Asyur mengirim panglima, kepala istana dan juru minuman agung dari Lakis kepada Raja Hizkia di Yerusalem disertai suatu tentara yang besar. Mereka maju dan sampai ke Yerusalem. Setelah mereka maju dan sampai di situ, mereka mengambil tempat dekat saluran kolam atas yang di jalan raja pada tukang penatu. Lanjut. Dan ketika mereka memanggil-manggil kepada raja, keluarlah mendapatkan mereka Eliakim bin Hilkia, kepala istana, dan Sebna, panitera negara, serta Yoah bin Asaf, bendahara negara. Dan seterusnya ya. Di situ intinya adalah Raja Sanherib mengirim utusan, yaitu juru minuman ya tadi, beserta tentara ya, untuk menyampaikan pesan kalau bangsa Asyur akan menyerang ya. Akan menyerang bangsa Yehuda pada waktu itu. Nah, ketika mendengar kabar itu, Raja Hizkia sangat sedih ya. Dia sangat sedih, dibuktikan di dalam Yesaya pasal 37 ya, dikatakan ayatnya yang pertama, segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakanlah pakaiannya dan diselubunginyalah badannya dengan kain kabung,
Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Dikoyakkanlah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain kabung. Ini menandakan bahwa dia sedih ya, dia berduka mendengar kabar itu. Bayangkan saja, secara jumlah mereka kalah jauh. Ya, tentara-tentara Asyur ini adalah orang-orang yang sudah terlatih ya, dan mereka sudah menang banyak kan dari bangsa-bangsa lain. Jadi secara jumlah mereka kalah. Dikatakan di selanjutnya ada 180.000 tentara yang mati. Ya, jumlah tentara Asyur ya. Secara jumlah mereka kalah. Tentulah Raja Hizkia ya pikirannya pasti udah kemana-mana ya. Udah aduh gimana ini kalau kalah gimana dan lain sebagainya. Pastilah ada perasaan khawatir, ada sedih ya. Dia sangat sedih. Tapi hal yang kembali lagi saya kagumi adalah respon Hizkia. Bagaimana dia merespon ketika dia mendengar, ketika dia mendapati satu kesulitan. Itu tadi. Ya. Dia masuk ke rumah Tuhan. Dia datang kepada Tuhan. Bahkan dikatakan dia bawa ini surat yang dibawa oleh juru minuman tadi dari Raja Sanherib. Ya, dia bawa sama Tuhan, dia letakkan. Dia berdoa, dia katakan di Yesaya, kisahnya Raja Hizkia ini dijelaskan di dalam 2 Raja-Raja, di dalam 2 Tawarik juga ada, dan juga di Yesaya juga ada ya. Kita lihat di Yesaya dulu. Di Yesaya 37, ayatnya yang ke-15. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan katanya, ya Tuhan semesta alam, Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Sendengkanlah telingamu ya Tuhan dan dengarlah. Bukalah matamu ya Tuhan dan lihatlah. Dengarlah segala perkataan Sanherib yang telah dikirimnya untuk mencela Allah yang hidup. Ya Tuhan, memang raja-raja Asyur telah memusnahkan semua bangsa dan negeri-negeri mereka dan menaruh para Allah mereka ke dalam api. Sebab mereka bukanlah Allah, hanya buatan tangan manusia, kayu dan batu, sebab itu dapat dibinasakan orang. Maka sekarang ya Tuhan Allah kami, selamatkanlah kami dari tangannya, supaya segala kerajaan di bumi mengetahui bahwa hanya Engkau sendirilah Tuhan. Itu adalah doa dari Raja Hizkia ya. Di kitab 2 Raja-Raja, kita lihat ya. Hizkia menerima 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 14. Hizkia menerima surat itu dari tangan para utusan lalu membacanya. Kemudian pergilah ia ke rumah Tuhan dan membentangkan surat itu di hadapan Tuhan. Intinya adalah Hizkia membawa pergumulannya kepada Tuhan. Ketika dia mendapat masalah, dia langsung datang kepada Tuhan. Ya, dia bawa itu semua, bahkan suratnya pun dia bawa, dia serahkan, dia berdoa sama Tuhan. Memohon sama Tuhan. Dan terlepas dari itu, dia juga mengarahkan bawahannya ya, untuk melakukan berbagai hal. Ada persiapan-persiapan secara lahiriah yang dilakukan oleh Raja Hizkia. Jadi ketika dia berdoa sama Tuhan, dia nggak cukup cuma berdoa itu aja. Ya. Ada tindakan juga yang dia lakukan, ada usaha yang dia lakukan, yaitu dia menyuruh, kita lihat di Tawarik ya, di 2 Tawarik 32. Ya, di pasal 32 itu. Dia menyuruh orang-orangnya untuk menutup semua mata air yang terdapat di luar kota Yehuda. Lalu dia juga menyuruh membangun kembali tembok-tembok yang terbongkar. Lalu mereka juga mendirikan menara. Mereka juga membuat lembing dan perisai yang banyak. Lalu mengangkat panglima perang dan meyakinkan mereka. Raja Hizkia meyakinkan mereka karena bisa aja. Mereka mungkin ciut nyalinya ya. Karena yang dihadapi ini bukan bangsa yang biasa-biasa. Bukan tentara yang biasa-biasa. Itu udah sering menang dan sudah terdengar di seluruh bangsa. Ya. Itu raja yang sangat berkuasa. Jadi
Mereka punya rasa takut dan itu wajar ya secara manusiawi. Tapi mereka berusaha ya, berusaha semampunya mereka. Hizkia mengarahkan anak-anak buahnya, para bawahannya pada waktu itu. Dan dia juga berdoa membawa kesulitan masalahnya kepada Tuhan. Hal ini yang membuat saya kagum sama Hizkia. Makanya tadi di awal saya katakan ada satu pepatah atau kalimat atau moto ya yang sering kita dengar, ora et labora, berdoa dan bekerja gitu. Jadi ketika dia mendapat satu kesulitan, dia membawa kepada Tuhan dan kita melihat ya, kalau lanjut baca kita melihat Tuhan membuat sesuatu yang sangat ajaib untuk bangsa Yehuda pada waktu itu. Jadi ketika Hizkia membawa ke dalam tangan Tuhan, apa yang menjadi masalahnya dia serahkan sama Tuhan, Tuhan bertindak. Ya, Tuhan bertindak pada waktu itu. Dikatakan, coba sebentar ya kita lihat. Ya, 2 Raja-Raja pasal 19 ayat yang ke-35. Ini menceritakan bagaimana Tuhan bekerja ya, menjawab doanya Raja Hizkia. Dikatakan demikian. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Lanjut. Sebab itu berangkatlah Sanherib Raja Asyur dan pulang, lalu tinggallah ia di Niniwe. Ya, bagaimana Tuhan bekerja menolong bangsa Yehuda, menolong Raja Hizkia waktu itu. Tuhan menjawab semua doanya dengan cara Tuhan yang ajaib. Ya, kalau secara manusia ini benar nggak sih? Ya kan? Masa tiba-tiba mati itu semua orang? Tapi itulah cara Tuhan. Kita nggak pernah tahu. Ya, jadi hari ini kita mau belajar sama-sama melakukan bagian kita. Hizkia sudah melakukan apa yang menjadi bagiannya. Dia sudah mempersiapkan semuanya. Dia juga sudah menyerahkannya kepada Tuhan. Sisanya biar Tuhan yang melakukannya. Tuhan yang bekerja. Ya, hal ini juga sangat sering saya alami secara pribadi ya. Bagaimana Tuhan menolong saya. Begitu ya. Untuk tugas-tugas yang mungkin biasa aja ya. Karena setiap kita pasti punya masalah yang berbeda-beda, tingkat kesulitan yang berbeda-beda. Jadi saya mau men-sharingkan ya apa yang saya alami. Jadi menurut saya, setiap tugas pelayanan yang diberikan bukan hal yang gampang. Bukan hal yang biasa. Untuk dikasih tugas worship leader, apalagi menyampaikan firman Tuhan, ini hal yang, aduh Tuhan kalau bisa lari aja gitu. Udah kayak Musa gitu kan, kadang kalau disuruh. Nggak bisa, saya nggak bisa. Tapi mau nggak mau ya saya harus lakukan gitu. Karena itu juga sudah menjadi bagian tugas saya. Dan ketika saya merasa berat sekali semua, satu kali saya mau mimpin pujian ya, waktu itu beberapa minggu yang lalu, bahkan bulan ya kayaknya. Waktu itu saya merasa sangat berat tugas waktu itu. Gimana ini, saya khawatir, benar-benar khawatir ini besok gimana Tuhan. Malam minggunya saya berdoa, berlutut sama Tuhan, karena besok minggunya akan tugas. Ya apa ini Tuhan. Udah pokoknya saya akhirnya sharing sama kakak rohani saya sama mentor di sel grup saya. Dia bilang, dan ini sangat menguatkan saya ya, dia bilang, pokoknya kamu siapkan baik-baik, lakukan semampumu, sebisamu, usahakan yang terbaik, selebihnya serahkan sama Tuhan. Jadi malam itu saya latihan sendiri, saya berdoa, saya menyerahkan semuanya sama Tuhan. Besoknya semuanya ternyata selesai, walaupun enggak secara instan semuanya berjalan dengan sangat baik, enggak, tapi ada perasaan yang berbeda. Ada perasaan yang dinamakan perasaan tenang dekat Allah, itu ada. Gitu ya. Dan juga kejadian waktu saya kelas 3 SMP, waktu itu mama saya
tiba-tiba jatuh sakit ya, sakit yang setelah dibawa ke dokter ternyata komplikasi ya. Waktu itu mama saya tiba-tiba pingsan di rumah paman saya, pingsan yang sudah kaku semua, badannya kaku, mulutnya kaku, semuanya udah kuning sampai warna pucat biru gitu. Yang udah digoyang-goyang nggak sama sekali nggak ngerespon. Akhirnya saya teriak sekuat-kuatnya, Tuhan tolong. Dan percaya nggak percaya, pada saat itu juga mama saya bangun. Ya, mama saya bangun waktu itu perasaan sangat takut karena ya sama sekali belum siap untuk kehilangan orang tua, begitu ya. Jadi akhirnya mama saya bangun, walaupun pada akhirnya juga karena terus kambuh ya, pingsan, bangun lagi, pingsan lagi, akhirnya dibawa ke rumah sakit. Mama saya dirawat selama 5 hari di rumah sakit dan sudah sempat dikatakan meninggal sama dokter, katakan mati suri. Waktu itu pada malam pertama dirawat di rumah sakit, itu dokter sudah mengatakan kalau mama saya sudah meninggal, semua keluarga udah pasrah, abang saya yang pertama sudah terduduk di lantai, udah nggak ada memang. Tapi beberapa waktu kemudian mama saya sadar lagi. Dan puji Tuhan sampai hari ini mama saya masih ada gitu. Dan untuk mencapainya selama 2 tahun itu kita terus rawat jalan. Pokoknya selalu rutin check up ke dokter. Dengan doa-doa yang disampaikan kepada Tuhan juga, di dukungan doa jemaat, dukungan doa majelis, gembala, dan juga semua teman-teman. Juga kita nggak lupa setiap bulan memeriksakan mama ke dokter. Sampai hari ini puji Tuhan mama diberikan kesehatan. Ya walaupun nggak 100%, tapi sudah jauh lebih baik daripada waktu itu. Jadi hari ini saya mau menyampaikan kepada kita semua, kita yang saat ini mungkin mengalami satu kesulitan, teman-teman yang masih sekolah, sulit mengerjakan tugas, ada sulit mungkin keuangan dan lain sebagainya, ayo bawa itu sama Tuhan, serahkan sama Tuhan, lakukan sebisamu, usahakan yang terbaik, belajar yang lebih baik, sisanya biar Tuhan yang bekerja. Jemaat Tuhan yang mungkin dalam kesulitan keluarga, ekonomi, masalah-masalah pekerjaan atau beban-beban yang lainnya, mari serahkan sama Tuhan, bawa semuanya sama Tuhan, lakukan apa yang kita bisa, usahakan apa yang kita bisa, sisanya Tuhan yang akan melakukannya. Semuanya Tuhan sudah atur, pasti Tuhan akan menjawab. Segala usaha yang kita lakukan tuh gak akan ada yang sia-sia. Ada pepatah mengatakan usaha tidak akan mengkhianati hasil, dan itu benar banget. Kalau kita sudah mengusahakan yang terbaik, terlebih kita menyerahkannya sama Tuhan, walaupun gak 100% mungkin selesai masalah kita, tapi ada perasaan tenang. Ketika kita menyerahkan semuanya sama Tuhan, ada perasaan yang lebih baik, ada damai sejahtera yang kita terima. Dan ada hikmat yang akan Tuhan berikan untuk memampukan kita bagaimana kita harus bertindak selanjutnya. Bagaimana kita melakukannya bersama-sama dengan Tuhan. Dia Tuhan yang masih ajaib ya. Pada zaman Raja Hizkia, dia melakukan hal yang ajaib. Pada saat ini pun, dia juga Allah yang ajaib. Jadi mari kita mau terus berserah kepada Tuhan. Kita mau terus berharap, kita mau terus percaya bahwa dia adalah Allah yang berkuasa. Mari kita mau nyanyikan satu pujian untuk menutup firman Tuhan sore hari ini. Kita mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan, apa yang menjadi pergumulan, masalah, tantangan kita. Apa yang mustahil bagi kita, itu tidak mustahil bagi Tuhan. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu.
kami perlu Kau, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlukan keajaiban-Mu. Saya serahkan kepada Bapak Isworo untuk menutup kita di dalam doa. Sentuhan tangan-Mu, Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan. Saudara, untuk meneguhkan pemberitaan firman Tuhan pada malam hari ini, ketika kita dalam kesulitan dan persoalan kehidupan, tantangan kehidupan, ada satu ayat yang meneguhkan pemberitaan firman Tuhan. Ayat ini yang saya tadi temukan dan Tuhan berikan, Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah, dan Ia akan bertindak. Seperti yang disampaikan oleh Tina, bahwa ketika kita menyerahkan hidup dan percaya kepada Tuhan, Tuhan yang mengatur selebihnya. Ia akan bertindak, dan Tuhan akan menyatakan kuasa dan kemuliaannya seperti yang dialami oleh Hizkia. Apapun yang saudara alami hari-hari ini, kesulitan rumah tangga, keluarga, dan pekerjaan, serahkan kepada Tuhan dan percayalah kepada Tuhan. Hanya Tuhan yang kita perlukan, karena Dia yang sanggup menyelesaikan segala-galanya. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Engkau senantiasa mengasihi kami Tuhan. Engkau senantiasa Tuhan menolong kami Tuhan. Di saat kami dalam kesulitan, di saat kami dalam kebingungan, di dalam kecemasan dan kekhawatiran tentang hidup ini, bahkan kami dalam masalah persoalan keluarga, di dalam masalah pekerjaan dan ekonomi kami Bapa, dan masalah-masalah yang lain, seringkali kami tidak tahu apa yang harus kami buat. Namun pada malam hari ini, sore hari ini Tuhan, kami mengerti setelah kami mendengar firman-Mu Tuhan, kami perlu Engkau ya Tuhan. Kami perlu Engkau, kami perlu bimbingan-Mu, kami perlu arahan-Mu. Oleh sebab itu kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kemurahan-Mu, dan kami percaya kepada Engkau Tuhan, bahwa Engkau sanggup melakukan segala banyak perkara. Engkau sanggup menolong kami, Engkau mampu menyelesaikan setiap kesulitan kami Tuhan. Kami bersyukur Bapa, hari ini kami dapat kekuatan baru melalui firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang menjamin kehidupan kami Tuhan. Engkau yang menopang hidup kami Tuhan, dari sekarang dan sampai seterusnya. Tuhan, terus berbicaralah Engkau kepada setiap kami anak-anak-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami umat-Mu yang Kau kasihi Tuhan. Karena Engkau yang sudah berjanji tidak pernah meninggalkan kami dan tidak pernah melupakan kami. Engkau yang akan menyertai kehidupan kami Tuhan sampai pada akhir zaman. Terima kasih Bapa, kami sungguh mengucap syukur kepada-Mu. Mari angkat tangan saudara kepada Tuhan. Saudaraku, terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dari kuasa Roh Kudus, menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.